Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa dulu berdasarkan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai di dalam hati. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menanyakan kehadiran terlebih dahulu. Dimulai dari Ahmad, Hadir. Ica, Hadir. Ali, Hadir. Manaf, Hadir. Raisa. Sakit, Bu. Oke, kemudian Baila, Hadir. Zaki, Hadir. Lala. Hadir, Bu. Oke, Kiki, Hadir. Fairuz, Hadir. Zahra, Hadir. Ima. Izin, Bu, katanya, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Setelah ini kita akan memulai pembelajaran IPA dengan materi wujud zat dan perubahannya. Mari kita simak bersama-sama dan diperhatikan. Oke, yang pertama kita akan memasuki tentang pengenalan wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, benda atau zat padat. Kemudian, yang kedua, benda atau zat berwujud cair. Kemudian, ada lagi yang ketiga, wujud benda atau zat berupa gas. Setiap wujud memiliki sifat-sifat tertentu. Mari kita bahas. Yang pertama, ada benda padat. Coba kalian ambil pensil kalian dan peganglah pensil kalian di tangan kalian. Pensil berbentuk panjang dan memiliki ujung yang runcing atau sedikit tajam. Nah, kalian pindahkan pensil di tangan kalian ke meja sebelah kalian. Apa yang terjadi? Adakah perubahan dari pensil tersebut? Tidak, Bu. Nah, tidak berubah kan? Hal ini disebabkan pensil merupakan salah satu benda padat, sehingga wujud atau zat aslinya tidak berubah. Namun, pada aslinya, benda padat bisa berubah. Contohnya apa? Nah, kalian bisa melihat kayu. Kayu sebelum diolah berbentuk bongkahan, padat, panjang, dan besar. Namun, ketika diolah melewati pabrik, kayu dapat diubah menjadi meja, kursi, bahkan berubah menjadi pensil yang kalian sedang pegang. Yang kedua, benda cair. Sekarang kalian lihat benda cair yang ada di sekitar kalian. Contohnya, air yang ada di dalam tempat minum kalian yang sedang dibawa di sekolah. Kalian perhatikan air di dalam botol. Air di dalam botol bentuknya cair mengikuti wujud dari bentuk wadah botol minum kalian. Tetapi, coba kalian tuangkan air di dalam botol kalian ke dalam bentuk wadah yang lain, misalnya cup untuk es. Apakah air akan berubah? Iya, Bu. Oke, betul. Air akan berubah, namun tidak merubah konsistensinya. Yang akan berubah hanya bentuk airnya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya akan mengikuti wadah yang sedang menampung air tersebut. Yang ketiga, benda gas. Coba kalian bernafas. Kalian bernafas menggunakan hidung. Hidung akan mengeluarkan karbon dioksida, kemudian hidung akan kembali menghirup oksigen yang akan dialirkan oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, udara yang kita hirup adalah
gas. Gas ini tidak nampak, namun nyata adanya di sekitar kita. Seperti halnya kita meniup balon. Meskipun gas yang dikeluarkan dari mulut tidak nampak, namun ada hasilnya. Hasil dari meniup balon, balon yang semulanya kempis akan menggembung jadi lebih besar. Itu adalah bentuk dari gas. Kemudian, Ibu akan menerangkan perubahan wujud benda atau wujud zat. Yang pertama, ada perubahan wujud menjadi membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena suhu lingkungannya berubah menjadi dingin. Benda cair akan membeku di titik suhu ruangan di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya, saat kita membuat es batu, kita akan mengisikan kotak es batu dengan air mineral. Kemudian, ketika air tersebut kita masukkan ke dalam freezer, air akan membeku karena suhu di dalam freezer sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga benda tersebut jadi beku. Kemudian, contoh lainnya adalah minyak yang kita diamkan di dalam kulkas. Minyak yang semulanya cair ketika memasuki kulkas akan memadat. Perubahan kedua adalah mencair. Perubahan dalam wujud cair ini adalah kebalikan dari beku, yaitu yang semulanya padat menjadi cair. Perubahan ini disebabkan oleh suhu yang panas. Semulanya, benda padat itu bersifat mungkin menjadi dingin. Namun ketika bertemu dengan suhu yang berubah, suhu yang lebih hangat atau lebih panas, benda tersebut akan meleleh atau mencair. Contohnya adalah margarin. Margarin semulanya berbentuk benda padat. Kemudian, ketika kita memasak menggunakan margarin yang semulanya padat atau beku, margarin tersebut akan berubah menjadi cair seperti minyak goreng. Perubahan yang ketiga yaitu menguap. Perubahan ini adalah perubahan dari yang semulanya berbentuk cair menjadi gas. Contohnya, pada kegiatan ketika kita memasak air untuk diminum, air tersebut yang semulanya cair akan bertumbukan buih-buih karena panas dan kemudian akan menghasilkan asap berwarna putih atau sedikit bening. Nah, asap tersebut adalah bentuk dari gas. Yang keempat adalah mengembun. Embun ini disebabkan oleh perubahan wujud zat atau benda gas menjadi cair. Contoh ini bisa kita temukan dalam cuaca dingin. Di pagi hari biasanya kita melihat embun. Namun saat kita melihat ke atas daun, kita dapat melihat terdapat bintik-bintik air. Air tersebut dihasilkan dari udara yang dingin yang kemudian berinteraksi dengan sistem pertumbuhan daun yang akan menghasilkan daun yang berbintik-bintik menghasilkan air berbintik-bintik di atas daun. Kemudian yang terakhir ada perubahan wujud menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud yang semulanya padat menjadi gas. Contohnya adalah perubahan dari kamper. Kamper semulanya berbentuk titik-titik bulat-bulat atau bentuk lainnya menyerupai bentuk-bentuk yang sudah diproduksi oleh pabrik. Saat kita simpan di rumah atau di dalam kamar mandi yang semula berbentuk padat bulat akan mengecil seiringnya berjalan waktu. Hal itu disebabkan oleh
interaksi antara benda padat dengan udara. Apa yang disebabkan oleh menyublim? Dari kamper yang semulanya kecil, kan ada udara, kamper tersebut akan menghasilkan udara yang wangi di sekitar ruangan tersebut. Namun efeknya benda padat tersebut akan mengecil. Kemudian perubahan wujud zat yang terakhir adalah perubahan wujud zat mengkristal. Perubahan wujud zat mengkristal ini yang semulanya berupa benda atau wujud gas menjadi benda padat. Contohnya adalah pada perubahan wujud dalam es. Uap air di atmosfer yang semulanya berupa udara atau gas terkena dengan suhu yang dingin akan menyebabkan pengkristalan menjadi butiran-butiran salju atau es. Begitu teman-teman untuk materi IPA kali ini.